Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang analisis laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febriani Mulaningrum, NIM 287, dan ada dua teman saya, Hikmatul Al-Fasihah, NIM 272, dan ada Nur Hidayati, NIM 262. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha masa lalu dan sekarang. Tujuan analisis laporan keuangan. Pada dasarnya, tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam memperkirakan masa yang akan datang suatu entitas dengan cara membandingkan, mengevaluasi, dan juga menganalisis tendensi dari setiap aspek keuangan suatu entitas. Keterbatasan analisis laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis karena laporan keuangan merupakan transaksi di masa lalu, bukan transaksi di masa yang akan datang. Laporan keuangan bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat dari penggunanya. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Disusun menggunakan istilah teknis dan pakai laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dari sifat dan informasi yang dilaporkan. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran berbagai pertimbangan. Laporan keuangan hanya melaporkan informasi yang material. Informasi menyajikan bersifat kualitatif dan fakta. Uang tidak dapat dikuantifikasikan, umumnya diabaikan. Dan ada mode analisis laporan keuangan. Yang pertama, ada mode analisis komparatif, merupakan teknis analisis laporan keuangan yang disusun secara horizontal dengan penunjukan data absolut, kenaikan dan penurunan dalam nilai dan presentasi serta perhitungan dalam rasio. Tujuannya untuk mengetahui perubahan-perubahan, yaitu kenaikan atau penurunan keadaan keuangan serta hasil usaha perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada contoh dari laporan keuangan metode analisis komparatif. Di situ terdapat laporan laba rugi dan laporan aset lancar. Selanjutnya adalah metode analisis common size, yaitu merupakan teknik analisis laporan keuangan yang disusun secara vertikal dengan menunjukkan presentase investasi pada masing-masing pos aktiva terhadap totalnya, pos-pos pasifa terhadap totalnya, dan pos-pos biaya terhadap penjualan bersih. Tujuan analisis tersebut adalah untuk mengetahui distribusi investasi dalam masing-masing aktiva, komposisi modal yang digunakan dalam perusahaan, serta komposisi biaya-biaya yang terjadi sehingga dapat dievaluasi mengenai satu investasi dalam aktiva. Apakah terdapat under atau over investment jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Yang kedua, sumber dana yang merupakan sumber pokok pembelanjaan. Yang ketiga, ada presentase penjualan yang diserap oleh tiap-tiap pos biaya dan yang tersedia untuk keuntungan. Selanjutnya, ada contoh laporan keuangan metode analisis common size, yaitu ada laporan laba rugi dan laporan neraca. Yang selanjutnya ada analisis rasio pemegang saham bisa. Rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Net profit margin adalah presentase pendapatan yang tersisa setelah pendapatan total dikurangi dengan biaya operasional, bunga, pajak, dan dividen saham preferred. Return on equity atau ROE adalah perbandingan jumlah laba
yang dapat dihasilkan perusahaan dari jumlah modal yang diberikan oleh pemegang saham. Yang selanjutnya ada utang terhadap modal. Rasio utang terhadap modal atau debt equity ratio atau DER merupakan perbandingan relatif antara modal pemegang saham dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmatul Al-Fasyihah, NIM 272. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis laporan keuangan. Dan di sini selanjutnya terdapat analisis rasio untuk kreditur jangka pendek, yaitu ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Dalam rasio likuiditas, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada rasio lancar atau current ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia, yaitu dengan rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kemudian yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Adapun rumusnya yaitu quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi utang lancar. Yang ketiga ada cash ratio, merupakan membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar, yaitu dengan rumus cash ratio sama dengan kas ditambah surat berharga dibagi dengan utang lancar. Kemudian ada analisis rasio untuk kreditur jangka panjang, yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Debt to equity ratio atau DER ini membandingkan antara total liabilitas dan ekuitas. Adapun rumusnya yaitu debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi dengan ekuitas atau modal dikali 100%. Selanjutnya ada debt ratio atau rasio utang. Debt ratio atau rasio utang menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Rasio ini membandingkan total utang atau liabilities dengan total aset yang dimiliki. Adapun rumusnya yaitu rasio utang sama dengan total utang dibagi dengan total aset dikali 100%. Selanjutnya yang terakhir ada times insert earned ratio. Rasio ini disebut juga interest coverage ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Adapun rumusnya yaitu times interest earned ratio sama dengan laba sebelum pajak dan bunga atau beban bunga dikali dengan 100%. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.